Komisi A DPRD Kota Surabaya gelar dengar pendapat atau hearing bersama Hotel Max One Dharma Husada. Rapat dengar pendapat ini digelar menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak atau sidak Komisi A DPRD Kota Surabaya bersama dinas terkait pemerintah Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Rapat digelar di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, dan dihadiri dinas terkait Pemkot Surabaya. Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krisna didampingi Wakil Ketua Komisi A, Kamelia Habibah dan beberapa anggota Komisi A, Arif Fatoni, Tri Didik Adiono, Saifuddin Suhri, Imam Syafi'i dan Gofar Ismail, Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini diwakili Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga beserta Pariwisata, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Budaya, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP dan hal ini diwakili Pak Iskandar, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Pimpinan Hotel Max One, diwakili GM, sama stafnya ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada siang hasil sidak. Ada beberapa catatan-catatan yang pihak hotel harus mengindahkan catatan-catatan yang kita temukan. Kemarin PU tidak ikut dalam sidak. Nah, PU dan juga Dishub, DLH, ini ada beberapa catatan-catatan yang kita temukan. Tadi sempat disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi, oleh Pak Saifuddin, bahwa pedestrian di sana itu dibuat jembatan in-out-nya. Sehingga uang APBD kita yang kita bangun nilai tidak kecil untuk pedestrian supaya penikmat pejalan kaki masyarakat kita itu bisa lewat tanpa membahayakan nyawanya untuk turun ke jalan, itu terhalangi haknya oleh pihak hotel. Kami kepingin tahu apa langkah PU ketika ada pedestriannya itu dimanfaatkan oleh pihak swasta, ruang publiknya dimanfaatkan, atau memang sudah ada izin dari PU untuk menggunakan itu. Nah, kami mohon dibuka rekomendasi ketika IMB-nya akan dikeluarkan. Tentunya PU memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemilik Persir. Nah, tolong dibuka rekomendasi PU itu apa saja. Kita ingin tahu, termasuk juga DLH. Nah, besaran DLH untuk tampungan kipalnya itu seperti apa rekomendasinya. Tolong dibuka. Jadi tidak ada alasan DLH hari ini kita akan cek dokumennya, karena kita sudah beberapa kali turun ke lapangan dan diskusi, termasuk Dishub. Kemarin Dishub minta waktu untuk ngecek dan berkoordinasi dengan pimpinan. Nah, kami ingin mendengar hasil koordinasi dan pengecekannya seperti apa terkait dengan luasan lahan parkir yang tidak sesuai dengan saran dari kajian amdal lalinnya, sehingga pedestrian atau saluran irigasinya itu dipakai untuk lahan parkir. Dari itu dinas-dinas teknis hari ini kita hadirkan, sehingga nanti pihak hotel ini dibimbing oleh UPD sakjane kaya opo sing bener. Nah, itu. Oleh sebab itu Bu Ketua, kita langsung masuk kepada dinas teknis terkait rekomendasi yang dikeluarkan yang dikirim kepada Cipta Karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentu masyarakat juga berhak mempunyai hak jalan situ. Ya, jadi andai pun nanti harus terpaksa dibongkar, mohon juga dari pihak Max One itu harus dibenahi, kan begitu. Saya kalau boleh menyarankan, Bu Ketua, mungkin sebenarnya masing-masing OPD yang hadir pada kesempatan sore ini itu kan sudah tahu, karena rapat ini kan rapat yang berkesinambungan. Artinya ini bukan rapat yang pertama, ini rapat lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya. Nah, ketika melakukan pengamatan empiris di lapangan dengan sama-sama mendatangi lokasi, itu kan sudah tahu problemnya di mana. Saya berharap jangan sampai hanya ketika ditemukan oleh DPRD
maka kalian itu hanya sekedar seperti tukang bongkar. Tapi kalian tidak melakukan fungsi kontrol, terus fungsi kegunaannya itu termasuk pedestrian itu untuk fasilitasi bagi masyarakat yang cacat fisik. Itu ada undang-undangnya, disabilitas itu kan harus difasilitasi. Maka kalau ada pedestrian digunakan untuk orang lain atau pihak lain tanpa mempertimbangkan memfasilitasi disabilitas, itu kalian juga arogansi itu, tanpa melihat mereka yang juga perlu diperhatikan, dilindungi oleh pemerintah kota. Jadi itu sebenarnya yang harus kalian pikirkan. Jadi tidak harus kita terus kontrol terus di mana-mana. Nah, ketika itu kalian hanya mengeluarkan izin tapi kalian tidak bertanggung jawab pengawasannya. Ini sekarang kita ingin kalian bersikap sejauh mana kalian setiap OPD yang terkait, kalian bersikap langsung. Maka kalau ini tidak kalian sikapi, maka kalian melanggar undang-undang. Ya. Itu aja penekanan dari saya. Memberikan penjelasan seperti apa. Nah, kan bukan dugaan seperti yang disampaikan kawan-kawan ya. Sudah jelas kasat mata, bukan Satpol PP juga sudah foto saya rasa. Cuma karena PU waktu itu tidak ikut hadir, nah, langkahnya seperti apa? Apakah langsung bikin surat untuk bongkar atau teguran atau seperti apa? Supaya juga pihak hotel ini bisa memberikan report kepada ownernya, gitu loh. Enggak, PU. Kami memohon maaf karena kan belum mengetahui masalah yang terjadi pada Hotel Max One ini. Namun dari beberapa rangkaian pembicaraan ini tadi dan sekaligus tadi juga sempat melihat dari Google, itu kalau nggak salah lokasinya yang Max One Dharma Husada, yang untuk pedestriannya ini ada kayak jembatan ditutup gitu ya. Nah ini kalau tadi sudah kami sampaikan ke pimpinan bahwa ini sebenarnya ada pelanggaran, dan untuk izin saat ini dari kami belum pernah mengeluarkan hubungan hukum apapun di lokasi ini. Yang pernah kami keluarkan itu hanya rekomendasi teknis. Jadi berdasarkan arahan dari pimpinan, ini bisa jadi nanti kami akan melakukan surat peringatan pertama, kemudian dilanjutkan kedua, ketiga, dan hingga akhirnya nanti bantuan penertiban berkoordinasi dengan Satpol PP. Seperti Usai rapat dengar pendapat media, Lensa Parlemen menemui Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Legislator dari Partai Golkar dan Najib General Manager Max One Dharma Husada. Najib mengatakan, satu sisi kami dari Max One merasa lega karena sudah ada jalan keluar dari apa yang menjadi polemik selama ini, dan di sisi lain tentu kami sebagai pelaku usaha akan mengikuti semua rekomendasi yang diberikan oleh OPD atau SKPD yang terkait. Tentu akan kami turuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lihat dari hasil sidak maupun perizinan yang kita lihat, ya tentunya memang harus dan tidak layak ya. Artinya pasti itu tidak akan rekomendasi tidak akan keluar apabila tidak dirubah fungsi pedestriannya, karena pedestriannya di sana secara regulasi hukumnya itu kan diutamakan untuk orang yang disabilitas. Nah itu mereka kan hanya kadang pakai kursi roda, kadang pakai tongkat. Nah kalau memang pedestriannya dipakai untuk bahu jalan, dipakai untuk parkir mobil hotel tersebut, tentunya secara hukum rampas hak daripada masyarakat Kota Surabaya yang harus menikmati jalan tersebut. Nah itu saja. Sedangkan kita di fungsi kontrol ini tetap harus mengontrol regulasi secara hukum yang dilanggar oleh bangunan-bangunan. Nah itu yang harus betul-betul, kalau memang secara hukum dia melanggar, ya kenapa tidak harus dibongkar kan gitu.
Nah, itu yang kita harus juga menyampaikan kepada pemerintah kota supaya hal ini juga benar-benar harus ditegakkan, karena perda dan perwali itu kan yang bikin semua pemerintah daerah dan pemerintah kota. Nah, bagaimana cara penerapannya? Ya, kami sistem kontrol saja. Penerapannya yang betul-betul supaya tidak tebang pilih, ya harus semua dilakukan hal yang sama. Nah, ini yang kita temukan di Maxwan Dharma Husada, kenyataannya seperti itu. Nah, artinya mereka ini kita beri waktu 30 hari untuk membongkar sendiri kalau memang karena ini menyalahi aturan hukumnya itu sudah jelas di sana, sanksi hukum itu sudah ada, tidak mungkin sanksi itu dihilangkan, kan tidak mungkin. Nah, itu yang nanti mereka harus sebelum dibongkar atau membongkar sendiri itu harus mencari tempat untuk keluar masuknya. Perlu diketahui, berdasarkan hasil rapat bersama Komisi A DPRD Kota Surabaya dan Hotel Maxwan Dharma Husada serta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, maka telah disepakati bahwa pihak Maxwan Dharma Husada sanggup mengembalikan fungsi publik pedestrian dengan deadline 30 hari kerja atau 1 bulan terhitung dari rapat komisi saat ini atau tanggal 22 Juli tahun 2022. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.